kuasa tetesan hari mana waktu badai mengambil dan terombang mereka. Tuhan Yesus setia. Sekali lagi kita katakan Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku selalu menghibur. Dia mengerti bahasa Engkau setia dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Bahkan bukti kesetiaan-Mu pada pagi hari ini kami masih ada, masih sehat. Terima kasih. Pelepasan jenazah pada pagi hari ini ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus supaya memimpin kami dari awal sampai selesainya kami serahkan dalam penyertaan Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Maka mungkin ada saudara-saudara kami yang masih dalam perjalanan, Tuhan yang menyertai langkah mereka sehingga boleh tiba dalam keadaan selamat di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami mulai dan buka ibadah pelepasan jenazah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita nyanyikan satu pujian di buku yang kecil itu nomor 6. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Cari ketenangan hanya ku
Bapa kami di surga, Bapa kami yang baik, yang penuh kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami beribadah Tuhan di dalam ibadah pelepasan jenazah Ibu Sri Murni Buru Panggabean, Ibu hambamu Pak Pendeta dan Purba. Tuhan Yesus, Ibu Sri Murni sudah selesai tugasnya di bumi ini. Dia akan menerima mahkota hayat, mahkota kebenaran, karena sudah selesai tugas perjuangannya di bumi. Tetapi kami yang masih hidup, khususnya keluarga Pak Purba, keluarga Panggabean, sama jemaat, secara manusia berduka, dan kami juga dari BPSD DKI. Sebab itu Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu yang kudus menghibur kami semuanya, memberi kekuatan, kesabaran. Biarlah sebentar kami mendengar firman Allah. Ya, firman Allah ini menguatkan kami, menghibur kami, khususnya keluarga Purba dan Panggabean. Ya, Roh Kudus mengurapi hamba-Mu. Kami siap membuka hati kami untuk firman Allah. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yesus dia hidup selama-lamanya. Hidup selama-lamanya. Apa yang hidup selama-lamanya? Rohnya. Karena roh manusia itu napasnya Allah, memang tidak bisa mati. Yang mati itu tubuh, ya, nanti kita di pemakaman, tubuh ini karena dari tanah harus kembali ke tanah. Nyawa kita, napas kita hilang, tapi roh kita kembali kepada yang membuatnya, kepada Tuhan Allah yang menciptakan Adam dan Hawa, ya. Tuhan yang berkata, Tuhan yang berjanji, biarpun dia mati dalam ukuran kita manusia, tapi dia hidup selama-lamanya. Amin. Jadi kalau hidup selama-lamanya, ya kata Yesus, kita berbahagia, sobat. Kita berbahagia, ya. Atau maka Yesus berkata dalam Injil Yohanes 14 juga, berbahagialah, ya, ayat 27, karena ada penghibur, yaitu Roh Kudus, menghibur kita semua dengan damai sejahtera yang kekal. Karena penghiburan yang murni, yang sejati, memang dari Tuhan. Kalau dari manusia, ya boleh saja ya, ada penghiburan kata-kata umpama atau bahasa, ya kata-kata, ya apa, nasihat-nasihat dari manusia lah, ya itu boleh saja. Tapi yang paling kekal dari Tuhan, dari Roh Kudus menghibur kita. Jadi sebab itu kalau kita mengingat seorang bahagia, saya kira kita nggak sedih ya. Maka Yesus berkata dalam Yohanes 14 itu ayat 1 dan 2, jangan risau, jangan susah. Aku pergi ke Bapa menyediakan tempat bagimu, rumah bagimu. Kalau rumah kita di bumi kan lantainya ya keramik, ya semen. Kalau di surga, kata firman Allah dalam Wahyu, lantainya dari emas, emas yang murni. Kalau manusia pakai emas masih bisa juga kata karatan ya. Kalau sudah 20 tahun, 20 tahun, ya. Tapi kalau emas di surga tidak pernah keratan, selama-lamanya bahagia, ya, selama-lamanya murni. Jadi kita orang-orang yang percaya karena firman Allah dalam Yakobus, kita ini hanya seperti uap. Orang tahu uap kan? Uap kan sebentar doang, ya. Sebentar. Jadi hidup kita dalam dunia ini hanya sebentar, menumpang. Kata Rasul Petrus, hanya menumpang seperti bara, ya, merantau. Tapi sebenarnya tanah air kita ada di surga. Kita warga negara surga. Jadi berbahagialah kita mengenal Yesus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Coba bayangkan sesuatu. Di dalam Yakobus pasal 2 berkata, iblis setan sendiri juga percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Percaya dia. Cuma nggak bisa bertobat. Nggak bisa bertobat dia. Nggak bisa lagi masuk surga. Tapi iblis setan percaya Yesus Tuhan. Waktu Yesus juga mengusir setan dari yang gila babi yang di kuburan, ya, 2000 setan berkata, aku tahu kau anak Allah, jangan berhukum kami, kata setan. Setan itu takut dihukum 1000 tahun dan selama-lamanya disiksa. Ya. Jadi neraka itu ciptakan Tuhan, kata Yesus dalam Matius 25, untuk iblis dan
pengikut-pengikutnya. Jadi kita ini kan pengikut Tuhan Yesus, ya, pengikut Tuhan Yesus. Jadi sebab itu Bapak Ibu, ya, jangan kita gelisah susah. Kita ingatlah apa kebaikan Ibu Sri Mulyani ini. Kalau kami datang ke gereja Pak Purba ini ya, Ibu ini terus seperti Marta, sudah siapkan lampet ya, siapkan minum makan segala. Ya, waktu kita nonton bersama juga di gereja kami di Orang Lama Jakarta Selatan. Dia hanya roh, dia tidak ada bentuk. Tapi Yesus Tuhan kita, tubuhnya Yesus. Ya, kenapa disalib? Itu kan sudah dituliskan di saya. Aku sudah disalib mengatakan iblis. Jadi iblis itu juga tahu ya iblis. Engkau sangka saya kalah ya kami disalib melalui yaitu Yudas. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus saya akan membacakan riwayat hidup Ibu yang terkasih, yaitu Ibu Sri Mulyani Panggabean. Nama Sri Murni Panggabean. Tempat dan tanggal lahir Sematang Siantar 25 Januari 1967, 57 tahun. Anak almarhum dari Bapak Pangundian Panggabean dan Ibu Nelly Janangsi Buru Simanjunta yang dikaruniai 9 anak, 5 putra dan 4 putri. Yang pertama, Asima Buru Panggabean. Yang kedua, Seli Buru Panggabean almarhum. Yang ketiga, Togu Panggabean almarhum. Yang keempat, Frans Pasu Panggabean almarhum. Yang kelima, Bajoka Panggabean almarhum. Yang keenam, Sondang Boru Panggabean almarhum. Yang ketujuh, Sori Alam Panggabean masih ada. Yang kedelapan, Jawa Panggabean almarhum. Dan yang terakhir, yang kesembilan, Sri Murni Buru Panggabean. Namaskar. Menikah dengan Bapak Derman Purba pada tanggal 30 Desember 1992 di GPPS Surabaya. Tuhan menganugerahkan 4 orang anak, 3 putra serta 1 orang putri, dan sudah memiliki 1 orang menantu. Yang pertama, Jordi Orlando Toga Purba dan istri Sylvia Carolina. Yang kedua, Paulus Marolo Purba. Yang ketiga, Eklesia Hosana Purba. Dan yang keempat terakhir,
Timothy Novensen Purba. Ibu kami terkasih ini telah kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Jumat pada tanggal 27 September 2024 jam 18.39 WIB di Rumah Sakit Sentra Medica Salam. Tutup usia 57 tahun 8 bulan 2 hari. Dan pada hari ini juga ibu kami terkasih ini akan dikebumikan di pemakaman umum Kalimulia 3 Kota Depok. Selamat jalan ibu terkasih. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan dari riwayat hidup dari Ibu terkasih Ibu Sri Murni Panggabean. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan acara kita selanjutnya, yaitu acara penghormatan ataupun kata-kata terakhir dari untuk almarhum Ibu Sri Murni Panggabean. Dan nanti Bapak Ibu Saudara akan pertama dari keluarga inti, Bapak Gembala, Pak Pendeta Daniel Purba, dan itu juga Jordi dan istri, Paulus dan anak-anak, dan juga Bapak Natal Simorangkir. Nanti Bapak Ibu Saudara selanjutnya juga akan ada perwakilan dari keluarga Sunter dan perwakilan keluarga dari Ibu Sri Murni Panggabean dan seterusnya. Namun Bapak Ibu Saudara, kalau ada jemaat Tuhan yang mau juga mempersembahkan pujian atau vokal grup atau apa, nanti. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kita semua. Anak-anak saya ini akan mengungkapkan apa yang telah diperbuat oleh ibunya selama ibunya masih hidup. Mudah-mudahan ungkapan ini menjadi ungkapan isi hati mereka dan dapat kita ambil mana yang baik. Sebagai anak tentu sesuai dengan umur mereka, dia melihat mamanya, supaya mereka juga berkeluarga, melihat nanti sebagai generasi bagaimana membentuk rumah tangga. Karena mereka ini sudah dewasa semua, tentu tanggung jawab ke depan pun mereka sudah harus mandiri. Saya akan memulai dari anak saya yang pertama. Anak saya yang pertama ini Jordi Orlando Toga Purba, lahir di Surabaya 1993 sebagai anak pertama dari kami, saya dan istri saya ini. Dia lahir di sana dan kami berangkat ke Jakarta dengan umur 2,5 tahun. Nah, kita ingin tahu bagaimana sih sebetulnya ibu mengasuh dia, mamanya mengasuh dia sampai dia bisa menikah. Silakan ungkapan terakhirmu didengar orang supaya menjadi berkat. Mama saya ini adalah seorang luar biasa buat saya. Saya tahu dia adalah orang yang tidak patah semangat. Mama, saya sempat lama dengan mama berdua. Kondisi memang belum ada adik waktu itu. Jadi saya dan Paulus itu main jauh. Selisih kami adalah 6 tahun.
di mana kami tetap berdua dengan mama. Kondisi pertama lahir papa itu berangkat ke Jakarta bekerja, dan pulang balik papa mama tetap menjaga. Ketika kami pindah ke Depok, mama memperhatikan saya dan lebih memperhatikan karena memang mama kasih semua tenaga di dia rawat. Masuk ke Depok dengan susah payah, tapi mama tetap kuat dan gak patah semangat. Kami bukan orang yang punya, tapi mama terus menuntut kami bertahan. Kami hanya bertiga dengan papa, belum ada adik-adik. Ketika aku sakit, pasti saat itu mama melihat kondisi saya sudah setengah dirangkai. Mama berdoa untuk memintaku kembali. Tuhan meminta, mama meminta aku kembali untuk tidak diangkat oleh Tuhan. Itu kesaksian mama ketika aku sakit, mungkin tidak berdoa, tidak meminta kembalian, mungkin gak ada. Dengan kondisi tidak, ya memang kami tidak punya, tapi mama berjuang untuk semangatin papa dan aku sendiri. Ketika lahir adik Paulus Eklesia, lebih kuat lagi untuk menopang hidup kami bertiga. Dan kondisi saat itu kami bagi dua, sebagai abang harus tetap kuat menjaga adiknya. Mama tetap berusaha walaupun beras kami gak ada, tapi mama tetap memikirkan gimana dengan kondisi ekonomi pas-pasan kami bisa hidup di tengah kebun yang benar-benar kami nggak tahu harus seperti apa. Hidup di tengah kebun yang mungkin ya kita nggak bisa itu nggak bilang kita terima, tapi di situ mama menguatkan kita semua untuk tetap bertahan. Susahnya memang sangat terasa di hati. Sampai kadang berpikir, apakah seperti ini? Mau menyalahkan mama, tapi mama tetap bertahan untuk menjaga anak-anaknya. Sampai lahirlah si Timo. Lahir 4 anaknya. Di mana kondisi pada saat itu aku selalu stay setiap adik-adikku lahir menjaga mama. Kondisi mereka lahir aku pun hanya tetap di samping mama. Mama berjuang menghidupkan anaknya dari lahir sampai sebesar ini. Luar biasa buat kami. Sampai saya bisa berdiri saat ini, sampai saya bisa kuliah dan bekerja, itu berkat dorongan mama. Mama adalah orang yang benar-benar yang kami sangat cintai dan kami sayangi. Kasihnya tidak pernah luntur sedikit pun terhadap anaknya. Dia tidak pernah benci kami. Dia tetap berusaha memaafkan kami. Ibu yang berjuang tanpa jasa yang bisa kami balas.
perjuangan melahirkan kami semua, bertaruh dengan nyawa. Tapi Mama tetap penuh dengan kasih sampai terakhir dia menutup mata. Selamat jalan, Ma. Tidak banyak yang bisa berbuat jasa yang telah Mama berikan kepada kami. Kami akan tetap ingat apa yang orang tua kami sudah tabur, Mama kami sudah tabur, menjadi bekal kami ke depannya untuk melanjutkan. Mama tidak mau melihat kami susah. Mama dorong kami dengan penuh kasih. Dia tidak mau melihat anaknya terjatuh. Dia pikirkan sedemikian rupa. Dia dorong semua itu, dan Papa dan adik-adikku, maka semua pikirkan itu dengan luar biasa. Ma, terima kasih, Ma, atas kebaikan Mama. Kebaikan yang gak banyak bisa kami bahas. Kami hanya bisa melanjutkan apa yang Mama kerjakan. Pelayanan Mama yang luar biasa, dari jemaat yang tidak punya apa-apa hingga sampai sekarang ada. Mama tetap menguatkan kita semua. Ma, ajaran yang sudah Mama berikan menjadi pegangan hidup kami ke depan. Izinkan kami yang selanjutnya ini untuk tetap hidup lebih lagi berpegang teguh kepada Tuhan Yesus. Karena Mama sudah mengajarkan kami bagaimana Tuhan Yesus yang begitu baik dan luar biasa hingga sampai saat ini. Selamat jalan ya, Ma. Tuhan sangat lebih mencintai Mama. Kami di sini terus mengingat jasa dan pengorbanan Mama, dan kami akan terapkan apa yang sudah diberikan kepada Mama hingga kami bisa melakukannya kembali. Terima kasih. Terima kasih, Ma. Untuk semuanya, terima kasih yang sudah datang lihat ibu kami, Mama kami. Tidak bisa banyak apapun kesalahan beliau, tolong jangan diingat. Kebaikan Mama saat ini yang sudah diberikan ke semua bisa dilanjutkan kembali. Mama tidak meninggalkan apa-apa, tapi kebaikan ini akan terus berjalan sampai turun. Itu dari kami. Ma, berjalan, Ma, pengorbananmu bisa kami balas. Terima kasih, Ma. Cuma itu kata-kata dari aku, Ma. Terima kasih. Terima kasih telah mengantarkan kami sampai di sini. Izinkan kami mengantar Mama sampai ke tempat terakhir. Dan kami tidak dapat melihat hari-hari kami, Ma. Aku tidak bisa lihat. Aku tidak bisa mendengar suara Mama lagi. Terima kasih. Kebaikanmu sungguh luar biasa buat kami. Terima kasih. Shalom semuanya. Saya Tia, anak menantu pertamanya Mama. Sebenarnya kalau dibilang menantu, saya tidak sih. Saya seperti yang sendiri sama Mama. Baikan Mama waktu aku sakit. Padahal Mama lebih sakit. Mama masih bikin aku obat sampai nelfon berkali-kali.
kami mau menikah juga, mau lamaran. Padahal kondisi mama juga belum masih nungguin beli bahan, belum ngurusin jahit dan yang lain-lain. Meskipun baru kenal mama, tapi aku sayang sama mama seperti aku sayang sama Jordi. Terima kasih mama, doakan aku menjadi istri yang baik untuk Jordi. Jadi mengerti mama, menjaga adik-adik, merawat abang. Karena mama udah sehat, nggak sakit lagi. Terima kasih mama. Ya, salam semuanya. Mama ini seorang pejuang, seorang yang bertalenta, seorang panutan, seorang pengajar, apapun itu yang baik-baik, yang saya tahu baik di dunia ini, itu semua ada di Mama. Mama itu adalah cinta pertama saya. Perempuan yang benar-benar yang membuat saya itu berpikir lagi tentang kasih itu adalah seperti yang Mama lakukan kepada anak-anaknya. Dia tidak pernah dendam. Dia adalah orang yang kalau tidak suka sama seseorang, dia langsung menegur. Dia sangat jarang mau membicarakan orang lain di belakang. Dan itu memberikan masukan yang bagus untuk saya bersama saudara-saudara saya. Mama itu bisa dibilang contoh paling nyata orang yang berpengaruh besar dalam pengambilan sikap saya, pertumbuhan karakter saya. Hampir 100% saya melihat Mama, karena Mama itu ya memang sebagai contoh lah untuk saya. Dan saya juga adalah penyumbang kepusingan Mama yang paling besar di antara saudara-saudara yang lain. Saya mengakui itu. Dan sebagian besar di sini pasti sudah tahu. Tapi itulah caranya saya agar saya bisa dekat dan berkomunikasi dengan Mama saya. Kalau istilahnya dibilang itu capernya saya ke Mama seperti itu. Dan saya paling suka kalau Mama itu udah bentak-bentak saya. Apapun itu dengan hal sepele atau hal yang besar, kalau saya sudah dimarahin sama dia, saya paling senang. Saya tidak pernah sakit hati dengan omongan dia. Saya tidak pernah menanggapi serius apapun. Pasti adalah kayak kata-kata yang miring atau apa ya. Itu Mama mengeluarkan kata-kata itu karena respon dia melihat saya, dan saya tidak ambil pusing dengan itu. Yang jelas saya di sini ingin berterima kasih kepada Mama selama ini yang sudah mengajarkan banyak sekali hal baik kepada saya. Saya juga sebenarnya saya dari kemarin tuh masih tidak menyangka ya, kenapa kepergian Mama harus tersiksa dulu dengan penyakit ini, baru dia dipanggil Tuhan.
apakah tidak ada cara lain? Namun saya berpikir kembali, ini semua sudah rencana Tuhan. Kita tidak bisa mengatur, kita bisa berandai-andai, kita bisa mengingat sesuatu, tapi balik lagi, semua sudah Tuhan yang atur. Ya, jadi selamat jalan Lama. Tenang saja, anak-anak didikmu ini semua akan berhasil dan kau akan senang. Terima kasih. Shalom. Untuk mamaku yang sayang dan sangat dicintai. Mamaku ini sangat kuat, tidak pernah ngomong. Apapun penderitaan yang dia alami, sakit yang dia alami, tidak pernah bilang mengeluh sakit, teriak, enggak. Dia hanya memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Kalau dia sakit, dia bernyanyi. Dan mamaku, aku minta maaf, Eca. Kalau Eca banyak kesalahan, Mama selalu banyak yang mengajariku. Kamu jadi anak perempuan, kamu harus bisa segala sesuatu yang diajarkan, maupun itu memasak, apapun itu. Dia juga mengajarkan jangan mengeluh, Eca. Kamu harus kuat. Dan sampai hari ini, sampai dia sakit, aku tetap di samping dia, menemani dia. Memaafkan Eca. Mungkin Eca ya kurang selamat jalan Mama. Buatkan Eca selalu dalam hari-hari Eca, yang selalu Mama mengingatkan Eca, selalu di sisi Eca. Kalau Eca keluar, jangan lama-lama, selalu bilang begitu. Jangan pergi lama-lama, di sini aja temani Mama. Sekarang Mama sudah di sisi Tuhan Yesus, jadi jangan takut Mama. Eca ada Bapak yang akan kita terus jagain. Selamat jalan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, salam semua. Saya sebagai anak terakhir dari Ibu Gembala kita, Sri Murni Pengabdian. Mama adalah orang tua terbaik di dalam kehidupan saya. Dia banyak sekali mengajari saya dalam kehidupan ini. Terutama saya adalah anak paling manja dan paling nempel sama mama saya. Saya benar-benar dekat sekali dengan mama saya waktu kecil, bahkan sampai SMA saya masih tidur sama mama saya, karena saya dari kecil dan sampai saya SMA, saya tidak bisa jauh dari orang tua saya, dari mama saya. Sempat mama saya dulu bikin saya bisa tempat tidur, saya dulu punya kamar, tapi saya tidak bisa tidur. Saya tidak bisa tidur
Saya tidak bisa jauh dengan orang tua saya, karena setiap orang tua saya pergi atau kemanapun, saya selalu mencari mama saya terlebih dahulu. Karena peran mama itu sangat penting di dalam kehidupan saya. Bahkan saya waktu saya dulu kuliah dan masuk asrama, yang paling saya rindukan dan paling saya kangenin itu adalah mama saya. Walaupun terkadang saya suka bikin mama saya emosi dan marah, tapi mama tetap baik sama anak-anak semua. Mama tetap selalu mengajari saya hal yang baik. Dia tidak pernah mengajari saya tentang yang jelek. Tapi setelah saya lulus SMA, saya belajar untuk mandiri. Ya, walau saya belajar mandiri dan berjalan sendiri, saya masih ada keraguan untuk hidup mandiri karena tidak ada mama. Karena saya kalau misalkan saya pergi, saya kepengen sama mama gitu. Karena saya dari kecil memang tidak bisa dipisahkan dengan mama. Tapi saya karena masuk kuliah, masuk di asrama, saya benar-benar belajar di sana untuk hidup mandiri, tidak tergantung dengan mama. Walaupun berat pada saat itu. Dan pada saat ini saya juga belajar tidak ada mama. Tempat saya mengadu tidak ada lagi. Walaupun di hati kecil saya sangat sedih banget karena tidak ada sosok mama lagi. Tidak ada yang selalu menanyakan kabar saya, tidak ada yang lebih perhatian kepada saya. Tapi saya memetik bahwa Tuhan sangat baik, sangat mengasihi mama saya. Hingga mama saya dipanggil oleh Tuhan, mama saya kembali ke pangkuan pada Tuhan. Karena saya mengingat bahwa mama ini adalah asalnya dari Dia dan harus kembali kepada Dia. Saya mendapatkan ayat firman Tuhan di Roma pasal 11 yang menguatkan saya. Sebab hanya Dia dan kembali kepada Dia. Ayat itu yang menguatkan saya. Saya tidak, memang di hati saya sangat sedih sekali, karena benar-benar mama itu sangat penting dalam hidup saya. Tapi mama sudah kembali ke pangkuan Bapa. Saya yakin dia sudah di Firdaus. Dia akan masuk surga nanti. Mama sangat baik dalam semua orang. Dia sebagai teladan dalam hidup saya. Saya hanya bisa mengucapkan, Ma, selamat jalan. Engkau sudah bersama Bapa di surga.
engkau sudah kembali kepada dia, karena mama ada karena dia, dan harus kembali juga kepada dia. Saya harus belajar tanpa mama, dan selalu saya hidup bersalah kepada Tuhan. Karena saya melihat bahwa mama saya benar-benar cepat sekali gitu. Saya benar-benar melihat bahwa kematian itu benar ada gitu. Saya melihat, wah, mama saya juga dipanggil Tuhan. Oleh sebab itu kita yang masih ada, yang masih hidup, bahwa benar-benarlah ingat bahwa kematian itu nyata di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, hiduplah di dalam dia semasa kita masih hidup. Itu saja. Ya, baik. Itulah ungkapan dari isi hati 4 anak saya ini, 3 laki-laki 1 perempuan. Saya ingin agar kita kembali kepada Tuhan. Istri saya ini tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan warisan apa-apa. Saudara dengar sendiri apa yang ditinggalkan istri saya terhadap anak-anak saya. Itulah bukti orang Kristen. Bagi saya seorang pendeta, 25 tahun saya sudah pendeta. Benar kata Jordi, kami datang ke kota Depok. Barangkali kamilah orang termiskin, walaupun saya pegawai negeri waktu itu. Tahun 94 saya jadi pegawai negeri. Saudara kebayang waktu berasnya membusuk. Tapi kami harus makan itu, karena emang tidak punya apa-apa. Istriku ini tidak pernah mengeluh walaupun kami di tempat yang sulit. Mungkin barangkali kalau saudara kebayang tempat kami sekarang, kalau sekarang sih banyak manusia. Kalau dulu kami sendiri di tengah kebun itu ada sekitar 7.500 meter. Ya, kamilah di situ. Dan 3 bulan kami di rumah itu tidak ada listrik, pakai lampu teplok. Tapi karena istri saya juga mendukung saya katakan saya akan buka gereja di tempat ini. Ada yang lain, saudara. Itu tujuan saya tinggal di kebun. Dan waktu itu ular kobra sangat banyak di situ. Kenapa sangat banyak? Karena memang itulah penghuni kebun itu. Ada 7 kobra yang saya matikan di situ. Dan orang ini ganti-gantian sakit. Menurut orang di situ ya ada penjaganya, saya nggak mau tahu lah. Yang penting saya ada di tempat ini, di tempat itu, ditempah. Singkat cerita saudaraku, kalaupun kami ada sekarang, kan boleh mungkin wajah kami, wajah yang sudah dirubah oleh Tuhan. Bukan wajah yang dirubah oleh keadaan ekonomi, bukan. Saya melihat itu karena karunia Tuhan kepada saya, kepada anak saya. Itu sebabnya semua anak saya ini punya arti. Karena Tuhan mengubah hidup saya. Saya tidak malu katakan, memang Tuhanlah yang mempertemukan saya dengan istri saya. Tidak gampang. Menjadi suami, menjadi istri tidak gampang. Saya seorang pengangguran dipilih dia waktu itu tahun 92. Seorang pengangguran di kota Surabaya, dia sudah bekerja. Dia mau. Tetapi saya yakin, saya tidak seterusnya pengangguran. Tapi saya diproses oleh Tuhan menjadi hamba Tuhan. Dan itulah kami ditempa, kami ada visi di rumah tangga itu. Kami visi punya ke depan. Makanya Jordi katakan jauh jaraknya si Jordi ini dengan si Paulus 6 tahun. Karena susahnya ekonomi. Saya mikirin nyekolahin anak satu susah. Makanannya apalagi dari mana? Tapi ketika saya bertobat, ketika saya sungguh-sungguh mengikut Tuhan, saya tidak takut tentang anak saya. Ada 4 yang saya andalkan adalah Tuhan.
Ada persamaan prinsip istri saya ini dengan saya, yaitu tidak mau mengemis, tidak mau minjam duit sama siapapun, baik itu terhadap saudara maupun kemana saja. Enggak, kalau nggak makan tahan. Memang ini prinsip jelek, tetapi terbukti kami tidak jelek, karena setiap rumah tangga itu harus punya prinsip. Ya. Kami tidak pernah mengeluh kepada siapapun di tengah-tengah kebun dan tidak mau merepotkan siapapun. Itu prinsip hidup kami. Walaupun sebetulnya saya bisa pinjam di bank menjadikan SK, tetapi tidak, karena kami harus bayar kontrak rumah yang waktu itu masih 75.000, tapi lantainya lantai tanah. Ya, tempat tidur dia saya bawa, kebetulan saya di alat-alat kesehatan busa-busa yang kayak telur ini, saya bawa 6 biji. Dia aja yang punya busa-busa, kami biasanya pakai 3. Kenapa saya harus mengatakan ini kepada anak saya? Karena satu saat pun saya akan bergaduh sama dengan istri saya ini, supaya mereka punya prinsip. Saya juga tidak meninggalkan apa-apa satu saat kepada mereka. Tetapi ketika mereka menikah besok, iman yang saya ajarkan, iman yang diajarkan Yesus kepada saya turunkan kepada mereka. Agar mereka juga dimanapun besok bertempat tinggal, entah itu di Kalimantan, entah di luar negeri, saya tidak tahu. Tapi apa yang didengar mereka dari ibunya, didengar mereka dari bapaknya, itu menjadi prinsip dalam hidup. Itulah barangkali perbedaan kami. Kami adalah pendeta kecil, jemaat kecil, tapi itu tidak itu hitungan Tuhan. Hitungan Tuhan adalah kesetiaan sampai akhir. Istriku adalah orang yang setia, sekaligus orang yang suka cemburu. Itu membuktikan kasihnya kepada saya. Kalau seorang istri tidak cemburu lagi, itu sudah aneh, ya kan? Itu sudah aneh. Sebaliknya, saya juga orang yang cemburu, walaupun kami sama-sama cantik dan ganteng, ya kan? Saat ini istriku ini sudah menemani saya 32 tahun. Tuhan katakan cukuplah, Pak Purba. Istrimu sudah lelah, kau harus berjuang. Istrimu sudah mengantar anak-anakmu juga udah besar, kau tidak terlalu repot. Kau sudah bisa lebih lagi melayani. Berjuanglah, dia sudah tenang. Soal saya mengobati istri saya ini juga, saya sudah 12 rumah sakit kami jalani, saudara. Ya, tapi itulah, heranya saya pas pensiun dia sakit. Saya harusnya yang pensiun dan yang sakit, tapi justru yang tidak pensiun yang sakit. Doa saya dulu, jangan sampai saya yang duluan Tuhan dipanggil. Jangan sampai istri saya lah. Karena seorang perempuan kuat seperti ini kan, tidak saya heran lagi. Tapi ternyata dia yang duluan. Saya berharap doa saudara Bapak Ibu semua semangat doakan saya. Saya pun termasuk orang yang gak kuat kalau tidak didoakan orang. Mulai nanti malam kan saya sendiri. Ya, susah kalau hidup sendiri. Tidak ada lagi yang ngomelin. Kalau kita masih diomelin berarti ada teman, ada orang yang dekat kepada kita. Kalau saya nggak dipimpin Roh Kudus semau saya nanti pulangnya, entah kemana saya melangkah. Siapa yang melarang? Siapa yang telepon saya lagi? Nggak ada. Saudara Ibu, Bapak Ibu yang masih punya istri, masih komplit, hargai istrimu, hargai suamimu. Itu mengingatkan.
Kalau sudah selesai seperti saya, sedih saya akan memulai hidup sendiri. Gak ada lagi yang melarang saya. Oleh sebab itu doakan saya supaya mampu saya menjalani hari-hari saya. Tuhan menolong, terima kasih atas semuanya, tetap semangat. Dan istri saya yang terakhir, dia buka PAUD Eklesia yang sama dengan namanya. Dia mau Eklesia lebih dari dia. Walaupun memang PAUD ini mungkin barangkali dipandang sebelah mata orang. Tetapi kami sudah lebih menamatkan orang, 80 orang. Mengajari untuk membaca dan menulis. Saya tidak tahu di antara 80 ini besok ada yang berhasil di negara ini. Tetapi yang jelas kami sudah memulai sesuatu. Di mana di kebun yang serba terbatas. Mudah-mudahan saudara, apa yang saya ungkapkan atau yang diungkapkan anak-anak saya menjadi motivasi, menjadi sesuatu pendorong bagi kita sebagai Kristen. Supaya jangan hidup untuk diri sendiri. Oh, saya orang miskin, kami yang orang miskin. Pendeta purba orang miskin memulainya. Kapan lagi? Kita tidak tahu. Waktu kita sangat singkat. Kita tidak tahu besok kita sudah dipanggil Tuhan. Bukan karena sakit kita dipanggil Tuhan. Bukan karena kita sudah tua. Tidak. Kematian tidak pernah memandang tua dan muda. Sehat atau sakit. Pertanyaannya, Pak Pendeta bilang, kalau kita mati, kemana kita besok? Turu dia ho, nu mati ho. Ingat, itulah pertanda bahwa kami pernah ada menjejakkan kaki di kota Depok, khususnya di Rawa ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Kalau ada kata-kata saya dengan kata-kata anak saya yang kurang pantas, sekali lagi, atau istri saya kepada semua orang, khususnya jemaat apostolik, istri saya itu lagi tegas, keras. Kalau nggak suka. Itu dia. Jadi sekali lagi saya sebagai suami minta maaf. Dan biarlah ke depan kita saling mengingatkan. Karena itulah fungsi kita sebagai manusia. Fungsi sosial. Mengontrol kehidupan kita. Salam dari kami, dari Pendeta Daniel Purba beserta anak-anaknya. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Rencana saya biar di acara terakhir ini biar semua melihat keberangkatan Nantulang ini. Jadi di sini kita sama-sama sepenanggungan atas kepergiannya ibu kita yang segimana dari kemarin kepada diri saya sendiri, sebelum Nantulang pergi masih di rumah. Waktu itu Bapak manggil saya ke rumah, saya udah menangis. Jadi walaupun saya saat ini nggak meneteskan air mata, sebelum kali meneteskan air mata, saya udah terlebih dahulu meneteskan air mata banyak mengenai Nantulang ini. Yang kedua, di rumah sakit kemarin itu saya juga udah, kok tiba-tiba jam segini saya udah pulang kantor. Ya udahlah, saya langsung ke sana aja lah. Sebelum Nantulang memutuskan firman Tuhan, saya masih bisa melihat Nantulang dan saya bilang, Nantulang, saya nggak kuat melihat keadaan Nantulang ini. Begitu saya keluar berganti sama yang lainnya, saya dengar Nantulang sudah nggak ada. Jadi bukan di saat ini saya nggak
wah kamu itu nggak ini, bukan. Saya udah merasa tulang ini sudah tenang, sudah sembuh penyakitnya. Jadi dia tidak mengalami kesakitan lagi. Itu yang saya ingin. Tapi di sini juga saya pernah mengalami pada diri saya sendiri juga atas kepergiannya tulang ini. Kalau tulang ini kan manggil sebelum ke rumah, dia bilang Natal, Natal, suaranya kencang. Jadi tadi pagi saya ke rumah, oh, ada lagi nanti yang manggil saya seperti itu. Saya merasa kehilangan seperti itu juga. Nah, yang untuk kedepannya kepada tulang tetaplah jadi pemberi yang baik juga buat kami, apalagi terlebih pada diri saya sendiri yang paling dekat kepada tulang. Jangan terlampau lama di kesedihan tulang, tetaplah semangat dan memberikan motivasi kepada kami anak-anak tulang. Terima kasih buat Lailai juga. Di sini juga ada sedikit titipan dari pribadinya si Maston. Saya serahkan sama tulang aja. Ya, udah itu aja. Terima kasih. Saya sambungkan kepada Lai. Terima kasih. Saya mau cuma katakan untuk Lai semua di sini, tetaplah berdoa sebagai orang yang percaya dan pengikut Kristus, seperti abahnya tadi bapak khotbah paling jago pada itu 60 tahun sampai 80 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun belum dan bonus tahun itu harus bersyukur. Dan sebagai anak daripada gembala, dukunglah pelayanan tanpa tulang ini dalam pelayanan kasih. Tetap berdoa, segala nasihat yang sudah disampaikan tulang ini kepada lain semua yang ada di sini diingat dan dilakukan di dalam kasih. Untuk apa? Untuk menggambarkan bahwa Yesus itulah kasih bagi kita. Untuk tulang di sini juga sebagai gembala sidang, biarlah pelayanan tulang semakin diurapi oleh Tuhan dan lebih heran lagi melayani dan memberikan Injil. Dan Tuhan yang memberkati semua apa yang dipikirkan. Saya kurang sudah lebih tahu lah bagaimana sebenarnya orang yang meninggal itu. Ya, saya berangkat juga udah tulang yang lebih tahu daripada saya itu semua. Saya cuma berharap, tetaplah berdoa, tetaplah berharap kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Saya rasa itu aja dari kami. Ada selamat pagi. Besok Roro kami pulang. Dulu itu si Alde dan Bu Iro karena dia ada kurang sehat. Kakak si Mas Ria dan Bu Iro saya datang karena abang itu habis operasi. So mahami pulang beren. Besok si Santa Rosan Sanwarakas Audi Tamboson pulang. Masih rumah pulang. Kalau yang tulang mau selesai pertandingan kita yang melanjutkan. Karena setiap manusia itu menunggu giliran untuk ke Yerusalem yang baru. Selamat jalan nanam tulang, tenanglah bersama Bapa di surga. Dan kita yang di sini tetap berjuang untuk kehidupan kita, untuk masa depan kita. Begitu juga dengan adik-adik. Saya baru mau 40 kehilangan orang mama. Bagaimana kehilangan seorang mama itu, saya udah ngerasain hancur memang iya. Tapi ya itulah, itu kenyataan yang harus kita terima adik-adikku. Yang harus kita kenyataan itu, Tuhan itu yang lebih sayang sama mama. Tuhan yang lebih tahu yang terbaik, Tuhan udah kasih buat mama. Daripada nanti kalian lihat mama kesakitan, kalian juga
gak tega, jadi kalian juga mau ke kantor ngeliat mama kayak dan sakit di rumah, jadi pikiran kita jadi gak fokus dengan pekerjaan kita. Yang saya katakan buat adik-adik saya di sini, tetaplah semangat, tetaplah kuat, ingat kebaikan yang diucapkan mama ini kepada kalian. Memang sih, kalau nanti di saat kita di rumah tidur, oh nggak ada lagi yang manggil saya, oh nggak ada lagi yang nyuruh saya makan, oh nggak ada lagi yang nyuruh saya untuk bangun, untuk tepat untuk ke kantor. Tetaplah semangat ya adik-adikku, apalagi Eca, kamu perempuan satu-satunya sayang. Tetaplah kuat, nggak usah pernah. Tuhan itu buat papa kita Tuhan Yesus itu ya sayangnya. Ini Jordi, ini adik-adikmu ada 3. Kamu harus mengayomi mereka, kamu harus sayang sama mereka. Begitu juga dengan istrimu, ajari istrimu, ya. Begitu dengan tulang. Seorang pendeta itu tulanglah yang tahu bagaimana. Tapi saya yakin tulang itu pasti kuat, pasti semakin semangat melayani Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan buat tulang nanti untuk menghadapi untuk kedepannya perjalanan tulang bagaimana. Tuhan yang tahu tulang. Tetaplah semangat, sehat-sehatlah tulang, panjang umur tulang. Masih anak-anak masih ada 3 yang harus diperjuangkan tulang. Karena tulanglah sebagai mama mereka ini, sebagai bapak mereka ini tulang. Hanya itu tulang yang bisa saya katakan. Saya tidak bisa memberikan apa-apa tulang. Kami di sini datang beremu ini, datang hanya menunjukkan diri lah tulang di sini. Ya tulangnya. Terlebih kalau kami memang salah ada ucapan kami atau salah jalan kami minta maaf ya tulang. Puji Tuhan. Baik, puji Tuhan. Ini ada beberapa teman-teman dari Majelis Umat Kristen Indonesia turut sepenanggungan. Saya percaya ibu kita yang kekasih ini sudah senang di sorga. Dia adalah wanita yang terbaik bagi anak-anak, bagi namanya Pendeta Daniel Purba, dan kami teman-teman juga ikut merasakan bagaimana ibu kita ini orang yang luar biasa. Saya sebagai sekretaris Majelis Umat Kristen Indonesia hanya bisa tetap berdoa bagi Pak Daniel dan anak-anak dan mantu, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat, teruskan perjuangan ibumu, bukan hanya secara lahiriah dia bisa masak, ya, dan masakannya enak, tapi saya percaya pelayanannya yang luar biasa itu menjadi contoh bagi jemaat, bagi juga anak-anak. Ya, kami sebagai Majelis Umat Kristen kita berdoa supaya Tuhan memberkati keluarga ini. Oke, baik. Ima tutu doa Pak Dita nami doa studi keluarga. Ya, kami hanya turut mendoakan supaya keluarga diberikan kekuatan dan penghiburan dari Tuhan. Cuma satu kata yang sering saya dengar dari Amak Pendeta Purba, saya harus buru-buru pulang kalau kita rapat muki. Kenapa? Kalau saya sudah bilang sama istri saya, kalau ada perlu tinggal sebut nama saya. Jadi sekarang tak ada lagi yang disebut Pak Pendeta. Jadi nggak usah takut lagi mau rapat sampai malam pun. Karena sudah sempat saya bilang, Pak Pendeta suami-suami takut istri. Gitu. Udah kudu sama ini. Iya. HP mau laudang suami-suami takut istri, pantang bagiku, ku bilang. Cuma aku lebih berani istriku. Gua habis nak merdalan narok.
itu. Subuh ini. Jadi ya, masalah bodoh kau nak kita bak dulu ni. Suruh kamu pada ilu jai kamu do inang ini. Nang bisa lo jai kamu suruh kamu selamat jalan ni nang kamu. Ibu ado. Subuh ini. Jadi saya kira mulai hari ini Pak Pendeta Purba bebas. Jangan dong disebut nama. Ya, jadi kalau rapat muki, Pak Sem nggak ada lagi halangan. Sampai malam. Ini kita lagi di Lampung. Saya sudah terlanjur bilang sama istri saya, kalau ada perlu tinggal sebut nama saya. Oh, jangan dong namanya nyebut nama. Pos marohamu. Alay jangan sampai beli kedua. Ya, jadi saya berani berkata begini karena teman pendeta. Jadi saya pendeta Elmani, ya sama-sama Batak kami, cuma beliau pura-pura Batak, saya Batak beneran. Jadi salah saya kira. Jadi karena kita memang sini dari Uki, kebetulan dari teman Jordi juga ada tadi mau nyebengkan sini dong. Ada kata teman-teman nyebeng kami katanya. Wah, bodoh. Bah mungkin besubir moniku. Sini. Ya enggak usah bilang sepatah dua patah kata. Yang penting ada fotonya. Sini toh. Ayo cepetan. Adakah guru Batak? Ya kalau ada sini jangan malu-malu. Orang Batak enggak ada malu. Ya kan begitu. Dia juga ada di situ pendamping Jordi, nggak usah takut. Sudah sah mereka. Ya Jordi ya. Ya jangan ada lagi hatimu buat yang lain. Nanti cinta tong do lagi mah cinta. Tutung songon nedi. Sampai maut memisahkan songon. Di sini inilah wajah-wajah temannya Jordi. Ya, sepatah dua patah kata, tapi jangan sampai patah-patah kalian berkata-kata. Silakan. Shalom. Kita kaget sih datang ini, tapi kita di sini ada berenam, jadi bertujuh. Jadi kami berteman sama Jordi dari awal masuk kuliah dari D3 sampai dengan sekarang. Memang sih kami perempuan semua, dan di pertemanan kami itu Jordi cowok satu-satunya. Ya. Tapi pantas iya, tapi kita juga kaget mendengar kabar ini. Cuma yang pasti kita semua tahu lah kalau apapun yang terjadi dalam kehidupan itu, di dalam kehidupan kita, itu semua sudah diatur sama Tuhan dan itu pasti yang terbaik. Jadi buat Jordi dan buat keluarga, jangan terus larut dalam kesedihan, tapi kita harus melihat sisi positifnya. Kalau inang atau mantulang itu sudah sehat, dia sudah tidak merasakan sakit lagi, dan dia sudah bahagia bersama dengan Bapa di surga. Jadi yang sekarang adalah kita yang tertinggal di dunia ini, untuk keluarga itu apapun kondisinya, apapun keadaannya, kita harus menerima dan kita harus melanjutkan kehidupan kita supaya nanti kita bisa bertemu lagi bersama dan juga berkumpul bersama-sama dengan Tuhan di waktu yang memang sudah Tuhan atur gitu. Jadi banyak-banyak berdoa kita. Yang pasti untuk keluarga kami ucapkan terus berduka cita, tapi biar kiranya penghiburan dari kami semua yang ada di sini dan penghiburan dari Tuhanlah yang memenuhi hati kita sepenuhnya. Itu aja mungkin dari kami. Terima kasih. Kita nyanyi kan ya? Minta satu lagu katanya. Perkenalkan dulu guru apa? Iya silakan perkenalan dulu satu-satu. Karena masih ada 3 lagi di sini. 3 lagi. 1, 2, 3. Barangkali ada yang nyangkut. Aku Naomi Guru Nenggolan. Tuh. Ya, kenalkan saya Vika Boru Purba. Burung Mama. Saya Erga Borsren.
Guru Silayan. Sirait. Oh, Sirait, bukan Sirait. Shalom, saya Monik, Guru Manalu. Pak Manalu, ini mau Pak Manalu atau Guru Muson? Itu Pak Manalu yang di luar sana baju merah, nanti pulang salam. Silakan. Shalom, saya Maria, Guru Sitompu. Shalom, aku Dita, Guru Ginting. Guru Ginting, berjual-jual. Iya, jadi Imahulala, jadi sebelum mau nyanyi? Enggak nyanyi. Ya udah syukur lo nggak nyanyi karena ngomong aja pun pals saya dengar. Jadi, kita bagaimana? Kita apa yang di dalam hidupku semua kau jadikan hidupku
Silakan Bapak Ibu mau lihat yang terakhir sebelum ditutup. Murni Tengah dulu.
Kita akan berdoa bagaimana Tuhan Yesus berkata tadi bahwa Ibu Sri Murni Guru Panggabean yang menurut manusia sudah mati, tapi kata Yesus dia hidup selama-lamanya bersama Tuhan di surga. Karena mati itu untung bagi dia. Dan selama ini hidup dia yang hidup Kristus melayani Tuhan. Sebab itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berangkatkan Sri Murni Guru Panggabean ke surga selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Pelan-pelan aja, pelan-pelan aja. Pelan-pelan, Bang. hati ya Tuhan. Hiburlah semua keluarga Purba, anak-anak semua dan menantu, dan juga dari keluarga Panggabean, dan semua segenap dan kami semua hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan. Biarlah Roh Kudus penghibur itu menghibur kami dalam sejahtera yang kekal dari Roh Kudus. Dan kami tidak lupa mengingat betapa Tuhan yang sudah memimpin Ibu Sri Murni Panggabean selama dalam dunia sampai Engkau panggil bersihmu ya Tuhan. Karena itulah yang terbaik menurut Tuhan. Sebab itu kami pun ingatkan kami supaya kami setia taat sampai akhir untuk melakukan firman-Mu sampai nyawa terakhir. Sehingga satu waktu kami berjumpa dengan Ibu kekasih kami, Ibu Sri Murni Panggabean di surga. Sekali lagi Tuhan, hiburlah semua keluarga Purba, anak-anak, menantu dan Panggabean dan semua kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Acara selanjutnya kami sebentar juga akan berangkat menuju peristirahatan yang sementara daripada istri saya, dan saya percaya campur tangan Tuhan. Sebelum kita berangkatkan, seperti nanti mungkin akan membawa ke ambulan. Saya berharap kita sama-sama ke pemakaman Kristen pada kali Mulia 3 supaya kita antarkan dia ke tempat yang istirahat sementara. Baik saudaraku, kita akan makan dulu sebelumnya, baru kita selesai makan, baru kita berangkat ke sana. Kira-kira seperti itu saudaraku. Doa makan saya silakan kepada Allah. Kedua, jika oleh pencobaan kacau balau hidup, jika oleh pencobaan apa ya? Ditumpuk dua. Kagak. Yesus kawan yang kan tadi tidak ada antaranya. Yesus kawan yang setia.
Bapa terima kasih. Kau jadikan hidupku berarti. Bapa kami di sorga, Bapa kami yang baik, pengabdian, mulai kami antar terhadap sementara di tempat ini. Sebab itu Tuhan Yesus, kami sebentar mau dengar firman-Mu, menjadi satu peringatan juga bagi kami, bahwa kami siap sedia kapan Tuhan datang menjemput kami. Karena Ibu kekasih kami, Sri Murni Panggabean, sudah selesai tugasnya, sekarang sudah bersama Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, dahulu ampuni sucikan dosa kami dengan darah Yesus. Roh-Mu yang terus mengurapi kami, sehingga kami dapat mengerti firman Allah dan dapat melakukan firman-Mu. Menjadi satu kekuatan jawaban berkat bagi kami semuanya. Kami siap membuka hati kami untuk firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan Yesus. Amin. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudara kasih Tuhan, ini firman Tuhan, satu peringatan bagi kita, supaya kita teringat seperti Ibu Sri Murni pada sore hari ini, bagaimana Tuhan berbicara kepada dia, kepada kita yang masih hidup. Demikian firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Kedatangan Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, ya, yang meninggal, Ibu Sri Murni Panggabean, supaya kamu jangan berduka cita, ya, jangan berduka cita, jangan sedih, jangan gelisah, seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan, ya, orang lain tidak punya pengharapan, kita punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus ini, ya, Ibu Sri Murni yang sudah meninggal dalam Yesus, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sudah berkumpul bersama Tuhan. Ini kami katakan kepadamu, kepada kita semua yang hadir ini, dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Jadi kita tidak mendahului Ibu, ya, Sri Murni ini, ya, kita sama-sama nanti terangkat. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi bangkit dulu, Sri dulu. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka, dengan Ibu Sri, dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu, hiburkanlah seorang akan yang lain. Jadi semua kita akan dihibur, ya, dengan perkataan-perkataan ini. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, nanti kita akan bertemu dengan Ibu Sri Murni nanti, ya. Jadi kita tidak mendahului dia akan bangkit dulu dari kuburan. Waktu berbunyi nanti sangkakala ke-7, ya, kalau istilah sekarang, ya, trompet, ya, trompet. Kalau istilah sana sangkakala. Jadi trompet malaikat nanti akan berbunyi, ya. Jadi Ibu Sri Murni akan bangkit. Kalau kita masih ada yang hidup, dan kita sama-sama diangkat ke udara, ke awan. Jadi Yesus turun dari sorga nanti di udara, ya. Kemudian Ibu Sri dengan kita bersama-sama naik ke udara. Jadi ada perkawinan anak domba Allah. Itu yang disebut dalam Wahyu, ada perkawinan anak domba Allah. Ada kan nyanyian itu? Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Jadi kita akan bertemu bersama-sama dengan Ibu Sri Murni nanti di udara. Ya, kalau kita masih hidup, semua kita. Jadi kita dengar nanti, siap-siap mendengar sangkakala yang ke-7. Karena tidak semua orang bisa mendengar itu. Tapi bagi saudara saya yang percaya kepada Yesus, nanti kita akan dengar. Sehingga kita akan bertemu di udara bersama Yesus. Dengan malaikat jutawan turun dari surga. Ya, kalau manusia bisa, maaf kata, menikah di gedung, bisa di kuburan, bisa di kapal pesiar, ya. Mungkin di pesawat yang belum kita lihat mungkin. Ini yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Hanya mempelai laki-laki itu Yesus, ya. Jadi ada perkawinan di udara nanti. Jadi kita manusia percaya ini disebut mempelai perempuan. Yesus mempelai laki-laki. Jadi muka kita nanti sama dengan Ibu Sri.
murni berpenggabian. Sama. Di sana nanti nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, ya. Tapi sama seperti Yesus. Bukan banci, bukan. Pokoknya seperti Yesus. Kalau Yesus hidungnya mancung, ya ibu murni juga mancung juga. Kita juga dalam ketidakbinasaan. Ini ada ayat juga di Korintus, ya. Ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditabur dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Ya. Jadi di dalam dunia selalu berbicara daging, ya, yaitu kebinasaan, kehinaan, kelemahan. Tapi dalam Tuhan dibangkitkan dalam kemuliaan, dalam kebahagiaan, dalam damai sukacita. Jadi sebab itu kita berkata selamat tinggal, ya, selamat jalan. Sebenarnya perkataan manusia berkata selamat jalan, ya. Sebenarnya rohnya waktu hari Jumat itu udah langsung datang malaikat menjemput dia, rohnya langsung bersama Abraham di Firdaus. Jadi kalau dia umpamanya diizinkan Tuhan berbicara, rohnya itu berbicara. Hei suamiku Daniel Purba, hei anak-anakku Jordi, adik-adikmu ingat itu. Aku bahagia di sini, ya. Dia rohnya itu bersukacita, menyanyi memuji Tuhan, menyanyi rohnya itu, saudara. Kalau saudara pernah mimpi, itu rohmu menyanyi. Jadi rohnya itu menyanyi bersama Abraham di surga. Semua ada ayatnya, saudara. Ya. Supaya jangan kita sesat, jangan kita pasal-pasal unang lilu, berbahagia dia, bersukacita dia. Hanya ini mayat sebentar kita akan laksanakan sesuai dengan kejadian, ya, sesuai dengan kejadian. Karena mayat ini kan maaf kata dibentuk Tuhan dari debu tanah liat, itu Adam. Jadi firman Tuhan berkata dalam kejadian, diambil dari tanah, dari debu tanah liat, dan kembali kepada tanah. Tapi sebelum diturunkan dulu, ya kita nyanyi dulu satu dia. Hatiku damai, walau dalam gebah kekelaman. Penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jalan hidupku. Bapak Ibu, saudara kesalahan Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan dalam kejadian, bahwa Adam itu dibentuk Tuhan dari debu tanah liat. Jadi Sri murni berpanggabian pun, ya sama dengan Adam, ya diciptakan dari debu tanah liat. Ya, begitu, saudariku, Ibu Sri murni berpanggabian. Engkau berasal dari tanah, harus kembali kepada tanah dalam Bapa, dalam Tuhan Yesus, dan dalam Roh Kudus. Tuhan Yesus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami di surga, kami sudah laksanakan firman-Mu Tuhan, bahwa anakmu Ibu Sri murni berpanggabian, asalnya dari debu tanah dan kembali kepada tanah. Karena rohnya hari Jumat kemarin sudah kembali ke pangkuan Abraham di hadapan Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus, kami akan laksanakan semua perintah Tuhan ini sesuai dengan janji Tuhan dan nama Yesus dimuliakan. Bisa keluarga Purba Panggabian dan anak-anak semua dihidup. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan aja keluarga. Selamat pergi yang Ina. Selamat pergi, selamat jalan. Itu emang keluarga. Selamat jalan. Tanya mamu ya? Apa? Tanya malu coba. Mau ngapain? Udah panggil malu. Udah limpah. Silakan Bapak Ibu, keluarga maupun jemaat yang mau menaburkan tanah belum ditutup. Ayo semua. Ya, itu juga mau besok. Ya, ayo. Sudah ya? Sudah.
Oh benar. Dua ini alapan singgo, dua tiga. Atau asal adong mate, adong Arjuna. Itu dua anak, dua alapan. Kalau ada anak mate, turun oh, itu beda loh. Guru apa? Oh, dari saking pundi. Panjenengan saking pundi. Kita sebelum buka berkat, kita nyanyi lagi satu lagu. Semarang Banyuwangi. Oh, Semarang Banyuwangi. Campuran. Baik, Bapak Saudara, sebelum kita Semarang Kota dalam doa bersama-sama kita puji hati hamba untuk membawa apapun juga saat kita datang ke dunia. Kita membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Tinggal semua, Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. inilah yang kupunya. Inilah yang ku punya, aku sebagai hamba yang taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran.
sampai selamanya. Tak membawa apapun juga. Membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, buktinya semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah, dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah, dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Di akhir ibadah kami pada sore hari ini Bapak kami bersyukur karena semuanya atas perlindungan penyertaan Tuhan sehingga semua lancar, tidak hujan. Dan sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing, tibakanlah kami dengan tiba selamat. Sekali lagi Tuhan, Sri Murni Panggabean sudah selesai tugasnya dan dia sudah berbahagia. Tetapi suami, anak-anak, menantu, dan keluarga Purba, keluarga Panggabean, dan semua kami sedang jemaat, maupun hamba-hamba Tuhan lain. Tetap Roh Kudus menghibur kami, memberikan damai sukacita yang kekal melalui Roh Kudus. Sehingga kami taat setia sampai akhir, dipanggil Tuhan, berjumpa kembali dengan kekasih kami Ibu Sri Murni Panggabean di udara. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur hormat kemuliaan bagi nama Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Saudaraku, angkatlah tanganmu, terimalah berkat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia kepadamu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sukacita yang besar melalui kuasa Roh Kudus. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Yesus Maranatha datang kali yang kedua. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa dalam surga. Tuhan memberkati. Silakan kalau ada mau bicara. Iya, puji Tuhan, ibadah kita rekaman kita sudah selesai. Selanjutnya kepada keluarga, kalau ada acara selanjutnya atau kata-kata ataupun mau berfoto. Baik, ya sebelum dikabur sebentar. Mana sih?
Dan saya bersyukur kepada Tuhan Yesus juga. Tuhan sudah memberi 4 anak melalui istri saya, Sri Murni Panggabean. Terima kasih atas berkat Tuhan itu. Dan terima kasih kami sudah 32 tahun menikah bersama, dan hari ini kami berpisah. Betapa indahnya suami istri kalau masih hidup sampai hari. Sebab itu kita yang masih ada istrinya atau suaminya, rawatlah dengan baik. Bersyukurlah kepada Tuhan dan tetaplah kita rasakan Tuhan. Sekali lagi bagi Pak Pendeta semua ya, dan ibu dan kawan pelayanan, terima kasih. Terima kasih juga kepada jemaat apostolik. Kita baik dalam doa, baik dalam penarian, tetaplah setia. Pada dasarnya semuanya pada akhirnya akan berakhir. Akan berakhir. Sesulit apapun hidup atau sesukses apapun. Ada. Sudahlah. Terbaik bagi kita. Terima kasih sekali lagi. Kami akan tetap mengenang kebaikan istri saya ini. Satu pejuang bagi saya dan bagi anak saya. Tidak seperti orang lain. Betul-betul istimewa di dalam kehidupan kami sekeluarga. Sekali lagi semua yang ada di tempat ini, yang hadir di tempat ini, kami berterima kasih dan kami minta maaf. Apalagi ada tetangga di sini. Kalau ada salah kami, salah istri saya, maafkan istri saya, maafkan kami sekeluarga. Ya, sebab tidak terulang lagi untuk meminta maaf. Kami melalui perwakilan saya sebagai suaminya, khususnya kami yang bertetangga di Rawag ini, biarlah kita saling berbagi dan saling memaafkan kalau ada kesalahan. Sekian, terima kasih dari kami. Tetap semangat, tetap hidup di dalam doa, karena kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Terima kasih. Salam. Salam.